Seorang sopir angkot tua dengan hidup penuh luka bertemu mahasiswi kaya raya yang tak pernah tahu arti susah. Dua dunia berbeda dipertemukan oleh takdir di jalanan kota. Tapi, siapkah mereka menanggung perasaan yang tumbuh di antara jurang kemiskinan dan kemewahan? Pagi hari itu, matahari baru saja muncul dari balik gedung-gedung tinggi di pusat kota Bandung. Jalanan masih basah sisa hujan malam tadi, aroma tanah basah bercampur asap kendaraan mulai memenuhi udara. Di pinggiran jalan raya, sebuah angkot tua berwarna hijau muda sudah menyalakan mesin tuanya, berderu dengan suara kasar. Sopirnya, seorang pria berusia 38 tahun bernama Darman, duduk di kursi depan sambil menyeruput kopi hitam dari gelas plastik. Wajahnya kusut, garis-garis lelah begitu jelas tergambar di sudut matanya. Darman bukan orang yang lahir dari keluarga berkecukupan. Sejak kecil, ia terbiasa dengan kerasnya hidup di kampung sempit dekat pasar tradisional. Ayahnya dulu juga sopir angkot, dan sekarang ia meneruskan profesi itu. Bedanya, zaman sudah berubah. Penumpang makin sedikit, kalah dengan ojek online dan transportasi modern yang lebih nyaman. Angkot yang dikendarainya sudah berkarat di beberapa bagian, pintunya sering macet, dan kursi-kursinya sobek dengan busa keluar. Tapi, itu satu-satunya sumber nafkahnya untuk memberi makan istri dan dua anaknya yang masih sekolah. Sementara itu, beberapa kilometer dari tempat Darman menarik angkot, di sebuah rumah mewah bergaya minimalis modern dengan pagar tinggi dan halaman luas, seorang gadis muda baru saja bersiap berangkat kuliah. Namanya Laras, mahasiswi semester 5 di salah satu universitas ternama di kota itu. Ia lahir dari keluarga kaya raya, ayahnya pengusaha properti yang sukses, ibunya pemilik butik eksklusif. Kamar Laras begitu berbeda dengan dunia Darman. Lantai marmer putih, lemari pakaian penuh dengan baju branded, meja belajar dipenuhi laptop keluaran terbaru, iPad dan parfum berjejer rapi. Pagi itu, Laras mengenakan blus putih elegan dengan rok midi hitam, riasan ipis yang membuat wajahnya tampak segar, dan tas kulit asli yang harganya mungkin setara dengan pendapatan Darman selama beberapa bulan. Sebenarnya, Laras bisa dengan mudah berangkat kuliah menggunakan mobil pribadi. Di garasi rumahnya, ada sedan mewah yang biasanya mengantarnya. Tapi, pagi itu, sopir pribadinya mendadak sakit dan izin tidak bisa bekerja. Ayahnya sedang dinas ke luar negeri, ibunya sibuk dengan acara butik, sementara Laras harus segera sampai kampus untuk mengikuti presentasi penting. Dengan sedikit gusar, ia memutuskan keluar rumah dan mencoba transportasi umum. Langkah Laras mantap menapaki trotoar yang mulai ramai. Ia tak terbiasa berada di jalanan tanpa pengawalan sopir atau supir online. Beberapa pengendara motor melirik heran, sebagian bahkan sempat membunyikan klakson. Wajah cantiknya yang terawat, cara berpakaiannya yang rapi, dan tas mahal yang menggantung di lengannya membuatnya tampak begitu berbeda di tengah hiruk-pikuk orang-orang biasa yang terburu-buru bekerja. Di kejauhan, ia melihat sebuah angkot hijau berhenti di tepi jalan. Tulisan trayek di kaca depan menunjukkan jalur yang melewati kampusnya. Dengan sedikit ragu, Laras melangkah mendekat. Darman yang duduk di kursi depan melirik dari kaca spion. Ia sedikit terkejut melihat sosok Laras. Rambut panjang hitamnya tergerai indah, wajahnya bersih, dan wangi parfumnya samar tercium meski hanya sebentar. Penampilan gadis itu jelas berbeda dari penumpang angkot pada umumnya. Biasanya, ia mengangkut ibu-ibu pasar, pekerja kantoran dengan baju sederhana, atau anak sekolah dengan seragam kusam. Tapi, kali ini, seorang mahasiswi berpenampilan seperti anak orang kaya masuk ke dalam angkot tuanya. "Ke kampus Atmajaya, Pak," ucap Laras singkat. Suaranya lembut tapi terdengar agak canggung. Darman hanya mengangguk. "Masuk aja, Neng." Laras melangkah masuk, duduk di kursi paling dekat dengan jendela. Ia merapatkan tasnya ke pangkuan, berusaha tidak banyak menoleh. Bau bensin bercampur keringat dari jok tua angkot itu menusuk hidungnya.
Ia sempat ingin turun dan mencari ojek online, tapi pikirannya segera berubah. Ia harus tiba cepat. Perjalanan dimulai, angkot melaju pelan menembus lalu lintas kota yang padat. Dari kaca jendela, Laras melihat orang-orang kecil berjuang dengan caranya masing-masing. Tukang becak yang mengayuh dengan napas terengah, pedagang kaki lima yang berteriak menawarkan dagangan, anak kecil yang berlari-lari sambil membawa bungkusan plastik berisi air mineral. Laras mulai merasa asing di dunia itu, seolah ada jurang besar yang memisahkan kehidupannya dengan mereka. Selama ini, ia hidup dalam lingkaran orang-orang kaya, terbiasa dengan kenyamanan, terbiasa disuguhi kemudahan. Ia jarang sekali menatap kehidupan keras orang-orang di jalan. Di sisi lain, Darman diam-diam memperhatikan Laras dari spion. Ia tahu gadis itu pasti berasal dari keluarga berada. Hatinya sempat berdesir aneh, bukan karena kagum pada kecantikan Laras semata, tapi lebih kepada rasa penasaran. Bagaimana rasanya hidup tanpa memikirkan uang setiap hari? Bagaimana rasanya bisa makan enak tanpa harus menghitung recehan? Bagaimana rasanya bersekolah di kampus bergengsi tanpa perlu takut uang kuliah menunggak? Angkot berhenti sebentar di lampu merah. Dari balik kaca, sebuah mobil mewah berhenti tepat di sampingnya. Laras menoleh, melihat teman kuliahnya duduk di mobil itu, tertawa bersama. Sesaat wajahnya memerah, merasa malu diketahui naik angkot. Ia buru-buru menunduk, berharap temannya tidak melihatnya. Sementara itu, Darman juga menoleh, melihat ke arah mobil mewah itu dengan tatapan kosong. Dalam hatinya ia bergumam, bedanya cuma selembar kaca, tapi dunia kita jauh sekali. Suasana dalam angkot terasa senyap. Beberapa penumpang lain sudah turun di halte sebelumnya, menyisakan hanya Laras dan seorang ibu tua dengan keranjang belanja. Darman tetap fokus menyetir, tapi pikirannya melayang ke banyak hal. Uang setoran hari ini, biaya sekolah anaknya yang belum terbayar, dan rasa lapar yang mulai menggigit perutnya. Laras akhirnya sampai di depan kampus. Ia buru-buru membuka dompet, mengeluarkan selembar uang 50.000, lalu menyerahkannya ke Darman. "Pak, kembaliannya ambil aja," katanya singkat, lalu turun tanpa menoleh lagi. Darman tertegun sesaat. Ongkos sebenarnya hanya 7.000, tapi gadis itu meninggalkan uang sebesar itu tanpa banyak bicara. Tangannya menggenggam uang tersebut erat-erat. Hatinya terasa campur aduk, bersyukur sekaligus merasa ada jarak yang semakin nyata. Bagi gadis itu, 50.000 mungkin tak ada artinya, tapi bagi dirinya, itu bisa dipakai untuk membeli beras 1 hari penuh. Mesin angkot kembali meraung. Darman menarik napas panjang, menatap lurus ke depan jalan yang padat. Ia tahu pertemuannya dengan gadis itu hanyalah kebetulan kecil. Dua dunia yang berbeda, seolah hanya bersinggungan sebentar lalu kembali ke jalannya masing-masing. Namun tanpa ia sadari, pertemuan singkat itu adalah awal dari sebuah kisah panjang yang akan mengubah banyak hal dalam hidup mereka berdua. Hari-hari setelah pertemuan pertama itu berjalan seperti biasa bagi Darman. Setiap pagi ia tetap menyalakan mesin angkotnya, menunggu penumpang di pangkalan yang makin sepi. Hidupnya terasa monoton, berangkat pagi, pulang malam, lalu menghitung recehan yang seringkali tidak cukup untuk setoran. Kadang, ia hanya bisa membawa pulang sisa uang kecil untuk istrinya membeli lauk sederhana. Namun ada satu hal yang berbeda, wajah gadis mahasiswi itu masih melekat jelas di ingatannya. Darman bahkan teringat aroma parfum lembut yang sempat memenuhi angkot tuanya. Bayangan tas mahal yang didekap Laras di pangkuannya, pakaian yang begitu rapi dan bersih, serta tatapan matanya yang sempat menunduk saat melihat temannya di mobil mewah. Semua itu seperti lukisan asing yang tiba-tiba masuk ke kehidupannya yang penuh debu. Sementara itu, kehidupan Laras kembali ke rutinitas kampus yang sibuk. Ia menghadiri kuliah, rapat organisasi, nongkrong di kafe bersama teman-temannya, dan kadang pulang larut malam dengan mobil pribadi yang dikendarai sopir keluarga. Tapi tanpa ia sadari, ada sesuatu yang berubah dalam dirinya sejak pagi ketika ia naik angkot itu.
Sesekali, Laras termenung. Ia mulai memperhatikan hal-hal kecil di jalan yang sebelumnya tidak pernah ia pedulikan. Ibu-ibu penjual gorengan yang tetap berjualan meski hujan deras, bapak-bapak tua yang mendorong gerobak barang berat, dan wajah-wajah lelah para sopir angkot yang terjebak macet. Ia seperti mulai melihat kota dengan mata yang berbeda. Ada rasa yang sulit ia jelaskan, sebuah keinginan untuk memahami dunia yang selama ini terasa jauh darinya. Dunia yang keras, penuh perjuangan tapi nyata adanya. Suatu sore, hujan turun deras mengguyur kota. Jalanan macet total, kendaraan merayap pelan. Laras baru selesai menghadiri seminar kampus. Mobil keluarganya tak bisa menjemput karena sopir masih di jalan macet. Dengan ragu, Laras kembali memutuskan naik angkot. Ia menunggu di halte sederhana, tubuhnya sedikit basah karena angin hujan. Di tengah barisan angkot yang menepi, matanya tiba-tiba menangkap sosok yang familiar. Angkot tua hijau dengan cat terkelupas, jendela berembun, dan di balik kemudi wajah yang ia ingat, Darman. Hatinya berdesir aneh, entah mengapa ada rasa lega melihat angkot itu. Ia segera melangkah cepat masuk ke dalam. "Pak, ke Jalan Riau ya, bisa?" tanyanya dengan suara lebih lembut dibanding pertemuan pertama. Darman terkejut melihatnya lagi. Ia sempat ragu, apakah ini hanya kebetulan atau memang jalan mereka kembali bersinggungan. "Oh, bisa Neng, masuk aja," jawabnya sambil tersenyum tipis. Perjalanan sore itu terasa berbeda. Angkot penuh dengan penumpang basah kuyup, bau hujan bercampur dengan aroma pakaian lembab. Laras duduk di sudut, mencoba menahan diri agar tidak terlalu terlihat mencolok. Darman beberapa kali melirik ke spion. Ia ingin bertanya sesuatu, tapi lidahnya keluh. Hingga akhirnya, ketika sebagian besar penumpang turun, hanya tersisa Laras seorang diri. Suasana menjadi hening, hanya suara wiper dan hujan yang menetes di atap seng angkot tua itu. "Jarang ya Neng, mahasiswa naik angkot sekarang," kata Darman tiba-tiba, mencoba membuka percakapan. Laras menoleh sebentar, ia tersenyum samar. "Iya Pak, biasanya saya pakai mobil, tapi kadang harus belajar juga rasanya naik begini." Darman mengangguk pelan. Ada nada getir di suaranya ketika menjawab. Angkot makin sepi, kalah sama ojek online. Padahal ini satu-satunya cara saya cari makan. Kata-kata itu membuat Laras terdiam. Ia menatap wajah sopir di depannya lewat kaca. Ada keriput, ada lelah, ada tatapan mata yang menyimpan ratusan cerita. Hujan makin deras, jalanan tergenang, membuat angkot harus berjalan lambat. Di luar sana, beberapa anak kecil berlari tanpa alas kaki, menertawakan diri mereka yang basah kuyup. Laras memperhatikan itu semua, hatinya terasa hangat sekaligus perih. "Pak, anak Bapak sekolah ya?" tanyanya tiba-tiba, mencoba meneruskan obrolan. Darman sempat kaget, tapi ia menjawab dengan jujur. "Iya, 2 orang. Yang pertama kelas 2 SMP, yang kecil baru kelas 4 SD. Kadang saya bingung bayarnya. Tapi ya, namanya orang tua, harus berusaha." Laras menunduk, ucapannya lirih. "Berat ya Pak?" Darman hanya tersenyum tipis. "Kalau berat, ya dipaksa ringan. Kalau susah, ya dipaksa jadi gampang. Hidup kan begitu, Neng." Ada keheningan lagi, hanya suara derasnya hujan. Tapi dalam hati Laras, percakapan singkat itu menoreh luka halus yang tak ia mengerti. Sesampainya di tujuan, Laras kembali membuka dompetnya. Kali ini, ia menyerahkan uang pas sesuai ongkos. Tapi sebelum turun, ia menatap Darman sejenak. "Pak, jaga kesehatan ya, saya mungkin ketemu Bapak lagi." Darman terdiam, hatinya menghangat mendengar ucapan itu. Ia hanya mengangguk pelan. "Iya Neng, hati-hati di jalan." Laras turun, melangkah cepat ke trotoar yang becek. Darman masih menatap punggungnya dari kaca spion sampai sosok itu menghilang di kerumunan. Entah mengapa, sore itu terasa berbeda. Ada sesuatu yang bergeser dalam hati mereka. Malamnya, ketika Darman pulang ke rumah sempitnya di gang kecil, ia bercerita pada istrinya, Siti, tentang mahasiswi yang lagi-lagi naik angkotnya.
Pakesan banget, Ti. Wangi, bajunya rapih. Tapi ya ternyata baik. Nggak kaya yang sering orang bilang kalau anak orang kaya sombong. Dia malah nyapa, nanya anak-anak. Siti hanya tersenyum tipis sambil mengaduk nasi di piring. Ya sudahlah Kang, jangan kebawa perasaan. Kita ini orang kecil, jangan terlalu berharap bisa dekat sama orang macam mereka. Darman terdiam. Ia tahu ucapan istrinya benar, tapi tetap saja ada sesuatu di hatinya yang membuat ia ingin tahu lebih jauh tentang gadis itu. Di sisi lain, Laras malam itu tak bisa tidur nyenyak. Ia berbaring di kasur empuknya, memandangi langit-langit kamar. Kata-kata sederhana Darman terus terengang di telinganya. Kalau berat, ya dipaksa ringan. Kalau susah, ya dipaksa jadi gampang. Di dunia Laras, banyak teman yang mengeluh tentang hal-hal sepele. Kuota internet habis, tas branded terbaru belum dibelikan orang tua, atau liburan ke luar negeri yang batal. Tapi di dunia Darman, ada perjuangan nyata untuk sekedar makan dan menyekolahkan anak. Laras menutup matanya. Ada getaran aneh di dadanya, sebuah kesadaran baru yang mulai tumbuh. Ia seperti sedang berdiri di sebuah persimpangan, di mana dua dunia berbeda mulai bersinggungan. Dan tanpa mereka sadari, itu baru permulaan. Hari berganti, waktu berjalan tanpa terasa. Namun baik bagi Darman maupun Laras, pertemuan singkat di angkot itu tidak mudah dilupakan. Masing-masing membawa pulang perasaan yang sulit dijelaskan. Darman dengan segala keterbatasannya merasa ada sesuatu yang berbeda pada gadis itu, bukan sekedar penumpang, tapi sosok yang membuatnya merenungi hidup. Sementara Laras, di balik segala kemewahan hidupnya, mulai merasa terusik oleh kata-kata sederhana dari seorang sopir angkot yang wajahnya penuh lelah tapi matanya menyimpan keteguhan. Suatu pagi yang cerah, Laras duduk di kantin kampus bersama dua sahabatnya, Melanie dan Rani. Meja mereka penuh dengan makanan mahal, kopi latte, croissant, dan salad buah. Obrolan mereka ringan tentang rencana liburan akhir semester ke Bali. "Lar, lo ikut kan? Kita udah booking villa di Ubud, pasti seru banget, ada private pool juga," kata Melanie dengan antusias. Rani menimpali, "Iya sayang banget kalau nggak ikut, semua anak geng kita pada berangkat, nggak asik kalau lo nggak ada." Laras tersenyum kecil, mencoba menyembunyikan kegelisahan dalam hatinya. Lihat nanti ya, aku lagi banyak urusan." Teman-temannya heran, biasanya Laras yang paling semangat kalau soal liburan. Tapi kali ini pikirannya melayang jauh. Dalam benaknya terbayang wajah seorang bapak yang duduk di balik kemudi angkot tua, bercerita tentang anak-anaknya yang kesulitan sekolah. Perasaan itu menekan hatinya, membuatnya tak lagi bersemangat membicarakan hal-hal mewah. Sementara itu, di sisi lain kota, Darman sedang berjuang menarik penumpang. Hari itu jalanan macet parah karena ada proyek perbaikan jalan. Angkotnya berjalan lambat, penumpang sedikit, sementara harga bensin naik. Ia tahu setoran hari ini mungkin akan kurang lagi. Setelah seharian penuh, ia berhenti sejenak di pinggir jalan, duduk di kursi supir sambil menyalakan rokok kretek murahan. Pandangannya kosong, di pikirannya wajah anak sulungnya, Fajar, terbayang jelas. Beberapa hari lalu, guru di sekolah menegurnya karena uang SPP menunggak 2 bulan. "Bapak janji ya, besok aku bisa ikut ujian?" tanya Fajar waktu itu dengan mata penuh harap. Darman hanya bisa mengangguk meski hatinya gemetar. Dari mana ia akan mendapatkan uang itu? Ia menghela nafas panjang, lalu entah kenapa ia kembali teringat gadis mahasiswi itu, Laras, gadis yang pernah memberi uang lebih tanpa berpikir panjang, gadis yang bertanya tentang anak-anaknya dengan tulus. Ada rasa hangat yang muncul setiap kali ia mengingat pertemuan itu. Takdir kembali mempertemukan mereka beberapa hari kemudian. Laras sedang terburu-buru menuju kampus karena ada ujian presentasi. Sopir pribadinya terlambat dan ia lagi-lagi memilih naik angkot. Dan kebetulan angkot yang berhenti di depannya adalah milik Darman. "Pak, kampus Atmajaya ya," kata Laras sambil masuk. Darman menoleh sekilas lalu tersenyum samar. "Iya Neng, duduk aja." Kali ini suasana di dalam angkot lebih tenang, hanya ada 2 penumpang lain yang duduk di belakang. Laras memilih kursi dekat jendela, sementara Darman melajukan kendaraan dengan hati-hati.
Dalam perjalanan, Laras memberanikan diri bertanya lagi, "Pak, anak Bapak sekolahnya gimana sekarang?" Darman sempat terdiam. Pertanyaan itu menyentuh luka yang sedang ia sembunyikan. Dengan suara lirih ia menjawab, "Masih berusaha, Neng. Kadang susah, tapi ya namanya juga orang tua, harus tetap nyari jalan." Laras menatapnya, matanya melembut. Ia ingin bertanya lebih jauh, tapi menahan diri. Di lampu merah, angkot berhenti. Seorang pengamen kecil naik membawa gitar reot. Suaranya serak, menyanyikan lagu sederhana tentang kerinduan seorang anak pada ibunya. Laras terdiam, hatinya tercekat. Ia melihat anak itu, kaos lusuh, kaki tanpa sandal, mata lelah tapi masih berusaha tersenyum. Setelah selesai, anak itu berkeliling meminta uang receh. Penumpang lain memberi seadanya. Laras membuka dompet, mengambil selembar uang 20.000 lalu menyerahkannya. Anak itu terperanjat, menatapnya dengan mata berbinar. "Terima kasih, Kak, semoga rezekinya banyak," ucapnya tulus sebelum turun. Laras menahan nafas, ada rasa perih yang tak bisa dijelaskan. Darman memperhatikan semua itu dari kaca spion. Dalam hatinya ia bergumam, anak orang kaya ini hatinya nggak sama kayak yang lain, ada sesuatu yang beda. Setelah menurunkan penumpang terakhir, hanya tinggal Laras di angkot. Saat mendekati kampus, Darman tiba-tiba berkata dengan suara serak, "Neng, maaf kalau Bapak lancang, tapi kadang saya iri sama orang-orang kaya. Semua serba gampang, sementara kami makan aja harus mikir besok masih ada apa enggak." Laras terdiam, ucapan itu menusuk hatinya dalam-dalam. Ia menoleh menatap wajah Darman dari samping, wajah yang keras karena hidup, tapi mata yang penuh luka. "Pak, saya juga nggak selalu bahagia kok. Kadang hidup enak itu justru bikin kita nggak ngerasain arti perjuangan. Saya malah belajar banyak dari Bapak." Darman tersenyum gitir. "Neng, hidup Bapak ini mungkin kelihatannya sengsara, tapi buat anak-anak, Bapak mau jadi apa aja, biar mereka nggak ngerasain lapar kayak Bapak dulu." Hening, hanya suara mesin tua angkot yang mengisi udara. Sesampainya di depan kampus, Laras turun perlahan. Kali ini ia tak buru-buru. Ia menatap Darman dan berkata, "Pak, kalau suatu hari Bapak butuh bantuan, bilang ke saya ya." Darman menatapnya heran tapi tak menjawab. Ia hanya mengangguk pelan. Laras melangkah pergi, meninggalkan jejak yang semakin dalam di hati seorang sopir angkot tua. Dan sejak hari itu, keduanya tahu mereka tidak lagi hanya penumpang dan sopir. Ada sesuatu yang tumbuh diam-diam, sebuah ikatan aneh yang menghubungkan dua dunia berbeda. Sebuah luka yang mulai saling dipahami, meski jurang kehidupan masih terbentang lebar di antara mereka. Matahari terbenam di ufuk barat, langit Bandung berwarna jingga keemasan. Jalanan masih padat dengan kendaraan yang saling berdesakan, suara klakson bersahutan, dan pedagang asongan mulai menyalakan lampu minyak kecil di gerobak mereka. Di tengah hiruk-pikuk itu, angkot tua milik Darman kembali berjuang menembus kerumunan. Hari itu terasa lebih berat dari biasanya. Sejak pagi, penumpang sedikit. Dari setoran harian, ia hanya bisa menyisakan uang belanja seadanya untuk istrinya. Perutnya lapar, tapi ia memilih menahan. Rokok kretek murahan di tangannya menjadi satu-satunya pengusir rasa penat. Sementara itu, di rumah besar bercat putih, Laras duduk termenung di meja belajarnya. Tumpukan buku kuliah terbuka, laptop menyala, namun pikirannya melayang entah kemana. Beberapa hari terakhir, bayangan wajah Darman terus muncul dalam ingatannya. Bukan sekadar wajah lelah seorang sopir angkot, tapi juga tatapan penuh keteguhan yang menyimpan rahasia kehidupan yang belum pernah ia pahami. Keesokan harinya, nasib kembali mempertemukan mereka. Laras harus pergi lebih pagi ke kampus karena ada rapat dengan dosen. Ia keluar rumah tanpa sempat sarapan, memilih berjalan cepat ke jalan raya. Angin pagi masih dingin, jalanan basah sisa hujan malam. Ketika sebuah angkot berhenti di depannya, Laras kembali melihat sosok yang familiar. Darman, dengan wajah yang sama, duduk di balik kemudi. "Neng, mau ke kampus lagi?" sapanya ramah. Laras tersenyum kecil. "Iya Pak, kebetulan sekali." Mereka berdua tahu ini bukan lagi kebetulan semata. Seakan ada sesuatu yang sengaja mempertemukan mereka berulang kali. Dalam perjalanan itu, angkot cukup ramai.
Ada ibu-ibu dengan belanjaan sayur, seorang bapak pekerja kantoran, dan 2 anak sekolah yang masih mengantuk. Laras duduk di sudut, memperhatikan sekeliling dengan tenang. Di tengah perjalanan, seorang ibu paruh baya tampak kesulitan mencari uang receh untuk ongkos. Ia membuka dompet lusuhnya, hanya ada beberapa lembar uang besar. "Pak, nanti kalau sudah ada kembalian ya," ucap ibu itu pada Darman. Darman mengangguk, meski sebenarnya ia sedang kehabisan uang kecil. Laras yang memperhatikan itu diam sebentar, lalu tanpa pikir panjang ia menyelipkan uang receh ke tangan Darman ketika turun nanti. Darman menoleh ke arahnya, mata mereka sempat bertemu. Ada sesuatu di sana, sebuah rasa peduli yang tidak bisa disembunyikan. Ketika semua penumpang turun, hanya tinggal Laras seorang diri. Suasana menjadi lebih hening, hanya suara mesin tua angkot yang berderu. "Pak, boleh saya tanya sesuatu?" ucap Laras perlahan. Darman melirik sekilas lewat spion. "Tanya apa, Neng?" "Bapak, sebenarnya kenapa milih tetap jadi sopir angkot? Padahal sekarang sudah jarang yang naik. Susah kan?" Pertanyaan itu menusuk hati Darman. Ia menarik nafas panjang, lalu berkata lirih, "Dulu, angkot ini peninggalan almarhum bapak saya. Dari kecil saya sudah biasa bantu narik, nggak ada pilihan lain. Mau kerja apa lagi? Sekolah saya cuma sampai SMP. Mau jadi buruh pabrik, umur udah lewat. Mau jualan, nggak punya modal. Jadi ya, angkot ini satu-satunya jalan." Laras menunduk. Kata-kata itu membuat dadanya sesak. Ia merasa melihat dunia yang selama ini tertutup rapat baginya. "Bapak nggak pernah nyesel?" tanyanya pelan. Darman tersenyum tipis. "Nyesel? Kalau mikirin diri sendiri iya, tapi kalau mikirin anak-anak, enggak. Saya cuma mau mereka bisa sekolah lebih tinggi, biar nggak kayak bapaknya." Ada jeda sunyi. Laras menggigit bibirnya, menahan perasaan yang sulit ia ungkapkan. Hari itu menjadi titik balik kecil. Sejak percakapan itu, Laras mulai sengaja mencari angkot Darman setiap kali ia hendak ke kampus. Ia menolak tawaran teman-temannya untuk nebeng mobil, menolak dijemput sopir pribadinya, hanya demi bisa naik angkot tua itu. Awalnya Darman merasa heran, tapi semakin lama ia mulai terbiasa melihat gadis itu duduk di bangku belakang dengan tas mahalnya. Kadang mereka hanya diam, kadang berbincang ringan tentang cuaca, tentang kota, atau tentang kehidupan. Namun di balik senyum mereka, ada rahasia yang tidak pernah benar-benar terucap. Suatu sore, ketika hujan deras mengguyur kota, Laras kembali naik angkot Darman. Penumpang hanya sedikit, udara dingin menusuk tulang. Angkot berjalan lambat melewati genangan air. Laras memperhatikan wajah Darman yang serius mengemudi. Ada garis lelah yang semakin dalam. Kulit wajahnya semakin kusam. Tangannya kasar memegang setir. "Pak, Bapak pernah sakit parah ya?" tanyanya tiba-tiba. Darman terdiam sejenak. "Pernah, Neng, beberapa tahun lalu. Mah kronis, sampai nggak bisa narik berhari-hari. Untung ada tetangga yang baik hati, bantuin makan keluarga. Kalau nggak, entah gimana jadinya." Laras terperangah. Ia tidak pernah membayangkan betapa rapuhnya hidup seseorang ketika tak ada jaring pengaman. Sementara dirinya, jika sakit sedikit saja, ada dokter, rumah sakit mewah, dan semua fasilitas yang bisa dibeli dengan uang. "Pak, kalau sakit lagi gimana?" tanyanya lirih. Darman tersenyum pahit. "Ya, tinggal pasrah aja. Hidup orang kecil gini, Neng, kadang nasibnya nggak jauh dari garis tipis." Hati Laras mencelos. Ia menatap keluar jendela, menahan air mata yang hampir jatuh. Malam itu, Laras tidak bisa tidur. Ia berbaring di kamar mewahnya, lampu temaram menerangi dinding putih bersih. Di tangannya, ia menggenggam ponselnya, membuka aplikasi media sosial. Teman-temannya sibuk memamerkan liburan, belanja barang branded, atau nongkrong di kafe mahal. Namun pikirannya justru melayang pada wajah seorang sopir angkot yang sedang berjuang melawan lelah, pada cerita tentang mah kronis yang pernah hampir merenggut hidupnya, pada suara lirihnya ketika berkata bahwa hidup orang kecil hanya bergantung pada garis tipis. Air mata Laras akhirnya jatuh. Ia menutup wajahnya dengan bantal, menangis tanpa suara. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia merasa malu atas semua kemewahan yang dimilikinya. Di sisi lain kota, Darman juga belum bisa tidur. Ia duduk di teras rumah sempitnya, mengisap rokok terakhirnya malam itu. Di dalam rumah, istrinya sudah tertidur bersama anak-anak.
Pikirannya melayang pada gadis bernama Laras, gadis kaya raya yang entah kenapa mau repot-repot naik angkot tuanya, gadis yang peduli pada hal-hal kecil dalam hidupnya. Darman tahu jurang antara mereka terlalu dalam, tapi ia tidak bisa mengungkiri ada sesuatu yang membuat hatinya lebih hangat setiap kali Laras duduk di bangku angkotnya. Ia menatap langit malam yang gelap, lalu bergumam dalam hati, dua dunia yang berbeda, tapi kenapa terasa begitu dekat? Dan malam itu, keduanya sama-sama memendam rahasia di balik senyum mereka. Sebuah rahasia yang perlahan tumbuh menjadi sesuatu yang lebih besar daripada sekedar pertemuan kebetulan. Pagi itu, suasana rumah Laras riuh. Ibunya, Dina, sedang bersiap menghadiri acara sosialita di Hotel Bintang 5. Sementara Laras, yang biasanya ikut tersenyum melihat kebiasaan ibunya, justru hanya duduk termenung di meja makan. Di depannya ada roti panggang, buah potong, dan segelas jus jeruk segar. Sarapan yang mewah bagi sebagian orang, tapi entah kenapa terasa hambar baginya pagi itu. "Laras, kenapa sarapannya nggak dimakan? Kamu sakit?" tanya Dina sambil merapikan kalung mutiara di lehernya. Laras tersenyum kecil. "Enggak, Bu, cuma lagi nggak selera." Ibunya mengerutkan dahi. "Jangan aneh-aneh, Lar. Kamu itu anak orang berada. Jangan sampai kelihatan lesu. Kalau nanti ikut acara sama ibu, semua orang harus lihat kamu selalu segar." Laras hanya mengangguk, meski hatinya terasa sesak. Ia merasa hidupnya dikelilingi tembok tak terlihat, aturan keluarga, status sosial, dan pandangan orang lain. Semua orang menganggap hidupnya sempurna, padahal di dalam hatinya ada kekosongan yang makin hari makin terasa. Di sisi lain kota, Darman sudah duduk di balik kemudi angkotnya sejak pukul 5 pagi. Udara masih dingin, kabut tipis menyelimuti jalanan. Ia berusaha mencari penumpang lebih awal, berharap setoran hari ini cukup untuk menutup tunggakan sekolah anaknya. Namun yang ia dapatkan justru sebaliknya. Angkotnya berkali-kali kosong, hanya sesekali diisi 2 atau 3 penumpang. Banyak orang lebih memilih ojek online, lebih cepat dan nyaman. Darman menghela napas panjang, mencoba menahan rasa putus asa yang mulai menghantui. "Kalau begini terus, bisa-bisa angkot gue nggak bisa jalan lagi bulan depan," gumamnya lirih. Menjelang siang, takdir kembali mempertemukan dua dunia itu. Laras keluar dari kampus setelah kelas selesai. Hari itu ia tidak dijemput sopir pribadi karena mobil sedang dipakai ayahnya untuk urusan kantor. Dengan langkah ragu, ia menunggu di halte. Dan benar saja, angkot hijau tua dengan suara mesin berderu itu berhenti di depannya. Darman melirik, lalu tersenyum kecil ketika melihat siapa yang naik. "Neng, kampus lagi?" tanyanya sambil menepikan kendaraan. Laras masuk, duduk di kursi belakang. "Iya, Pak, sepertinya kita sering ketemu ya." Darman tertawa kecil, mungkin sudah jalannya begitu. Perjalanan itu cukup lenggang, hanya ada 2 penumpang lain yang turun lebih dulu, hingga akhirnya tinggal mereka berdua. Angkot melaju melewati jalan-jalan sempit, melewati pasar, dan berhenti sejenak di lampu merah. Laras memperhatikan tangan Darman yang kasar memegang setir. Ada bekas luka kecil di pergelangan tangannya. "Pak, tangan Bapak kenapa?" tanyanya tiba-tiba. "Oh ini, luka lama Neng, waktu dulu pernah jatuh pas dorong angkot mogok, namanya juga kendaraan tua, sering rewel." Laras terdiam, matanya berkaca-kaca. Ia tidak pernah membayangkan betapa kerasnya hidup seseorang hanya untuk sekedar bisa terus bekerja. "Pak, Bapak nggak pernah kepikiran buat kerja lain?" tanyanya lagi. Darman tersenyum gitir. "Kerja lain itu butuh modal, butuh ijazah, butuh banyak hal. Saya nggak punya semua itu, jadi ya ini aja jalan saya." Ada keheningan panjang setelah itu. Laras menatap keluar jendela, melihat orang-orang kecil berjuang di jalanan. Hatinya terasa tertarik kuat ke dunia yang selama ini asing baginya. Sore itu, setelah selesai kuliah, Laras kembali naik angkot Darman. Namun kali ini, sesuatu yang tidak biasa terjadi. Di tengah perjalanan, angkot mendadak mogok, mesin tua berasap, kendaraan berhenti mendadak di pinggir jalan. Beberapa penumpang mengeluh, ada yang turun dengan wajah kesal. "Duh, maaf ya Neng, kayaknya angkotnya rewel lagi," kata Darman sambil keluar dari kursi sopir, membuka kap mesin. Laras ikut turun, berdiri di samping trotoar.
Ia melihat Darman berusaha keras memperbaiki mesin dengan tangannya yang penuh oli. Keringat bercucuran meski sore itu cukup sejuk. Hatinya terhimpit rasa perih. Ia sadar, di balik senyum sederhana Darman setiap kali menyapanya, ada beban berat yang dipikul setiap hari. Beban yang mungkin tak akan pernah ia pahami sepenuhnya. "Pak, Bapak butuh bantuan?" tanyanya lirih. Darman tersenyum, berusaha tetap tenang. "Gak usah, Neng, ini biasa, namanya juga angkot tua." Namun di balik senyum itu, Laras melihat jelas, ada luka yang berusaha disembunyikan. Luka bukan hanya di tangan yang kasar, tapi juga di hati yang terbiasa menahan. Akhirnya, setelah hampir setengah jam, mesin kembali menyala. Penumpang sudah habis turun, tinggal Laras seorang diri. Darman kembali duduk di kursi sopir, menghela napas berat. "Maaf ya, Neng, jadi lama nunggu." Laras menatapnya dalam-dalam. "Pak, kenapa Bapak selalu bilang gak apa-apa, padahal jelas-jelas berat? Saya lihat, Bapak sering senyum, tapi mata Bapak gak pernah bohong. Ada banyak luka di sana." Darman terdiam. Ia tak menyangka gadis itu bisa membaca dirinya sejauh itu. Ia mencoba tersenyum, tapi suaranya bergetar ketika menjawab. "Kalau orang kecil kayak saya nggak senyum, Neng, hidup ini makin terasa berat. Jadi ya pura-pura kuat aja, biar anak-anak nggak lihat bapaknya rapuh." Air mata Laras menetes tanpa bisa ditahan. Ia menunduk, menyembunyikan wajahnya. Dalam hatinya, ia merasa tembok besar yang memisahkan dunia kaya dan miskin itu mulai retak. Ia bisa melihat, meski dari celah kecil, kehidupan nyata yang penuh luka, tapi juga penuh keteguhan. Malam itu, Laras menulis diari di bukunya, sesuatu yang sudah lama tidak ia lakukan. "Hari ini aku belajar bahwa senyum tidak selalu berarti bahagia. Kadang, senyum adalah cara seseorang bertahan agar orang lain tidak ikut merasakan sakitnya." Darman, sopir angkot itu, mengajarkanku arti sebuah perjuangan yang sesungguhnya. Dan aku, entah kenapa, semakin ingin tahu lebih banyak tentang hidupnya. Di sisi lain, Darman duduk di teras rumahnya, menatap langit gelap penuh bintang. Ia menggenggam setir tua angkot yang tadi mogok, lalu bergumam dalam hati. "Kenapa ya, anak orang kaya itu peduli banget sama hidup saya? Apa mungkin Allah sengaja menunjukkan jalan yang belum pernah saya lihat?" Dan malam itu, keduanya sama-sama menyadari, tembok besar yang selama ini memisahkan mereka perlahan mulai runtuh. Tapi tembok itu belum sepenuhnya hilang. Di baliknya masih ada rahasia, konflik, dan takdir yang menunggu. Langit sore itu kelabu, awan hitam menggantung rendah, udara kota terasa pengap. Jalanan penuh kendaraan yang bergerak lambat. Di dalam sebuah angkot tua yang berderu pelan, Laras kembali duduk di bangku belakang. Ia memeluk tasnya erat-erat, bukan karena takut dirampok, tapi karena pikirannya penuh dengan rasa yang tak bisa ia jelaskan. Di depan, Darman fokus mengemudi, wajahnya serius, tapi sesekali ia melirik ke spion, melihat sosok gadis muda itu. Sejak beberapa minggu terakhir, Laras semakin sering naik angkotnya, hampir setiap hari. Awalnya Darman mengira itu kebetulan, tapi semakin lama, ia sadar bahwa gadis itu memang sengaja mencarinya. Ada rasa hangat di hatinya, tapi juga takut. Hangat karena ia merasa tidak sendirian di dunia yang keras ini. Takut karena ia sadar jurang di antara mereka terlalu dalam. Hari itu, perjalanan terasa lebih panjang. Hujan deras turun di tengah jalan, membuat jalanan tergenang. Angkot berhenti di sebuah halte kecil untuk menunggu reda. Penumpang satu persatu turun, menyisakan hanya Laras. Mereka duduk dalam diam, suara hujan mengetuk atap angkot menjadi musik latar yang sendu. Laras akhirnya membuka suara. "Pak, boleh saya jujur?" tanyanya lirih. Darman melirik sebentar. "Boleh, Neng, ada apa?" "Saya nggak tahu kenapa, tapi setiap kali naik angkot Bapak, saya merasa lebih hidup. Rasanya beda, kayak saya bisa melihat dunia yang sebenarnya." Darman terdiam, hatinya bergetar mendengar kata-kata itu. Ia ingin menjawab, tapi takut salah. Ia hanya menghela napas, menatap keluar jendela. "Neng, dunia saya ini keras, penuh keringat, penuh air mata. Gak ada yang indah di sini. Kalau Neng sering-sering lihat, takutnya malah nyesel, takutnya malah sakit." Laras menunduk, matanya berkaca-kaca. "Tapi justru itu, Pak, saya ingin ngerti. Saya capek hidup di dunia yang semuanya serba gampang, tapi kosong. Saya pengen lihat yang nyata."
Hening, suara hujan makin deras. Dalam keheningan itu, keduanya menyadari bahwa ada sesuatu yang tumbuh di antara mereka, sesuatu yang tak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Namun, dunia luar tak selalu sejalan dengan hati mereka. Suatu hari, Melanie, sahabat dekat Laras, tanpa sengaja melihatnya turun dari angkot. Melanie yang biasanya ceria, langsung mengernyit. "Lar, lo serius barusan naik angkot? Astaga, itu kan kotor, panas, nggak aman, ngapain sih?" Laras berusaha tersenyum. "Ya, sekalian aja, biar ngerasain." Melanie menatapnya penuh curiga. "Lo aneh akhir-akhir ini, jangan bilang lo kenal sama sopir angkotnya." Jantung Laras berdegup kencang. Ia tak menjawab, hanya berusaha mengalihkan pembicaraan. Tapi sejak hari itu, gosip mulai beredar di antara teman-temannya. Ada yang bilang Laras jadi aneh, ada yang bilang ia lagi dekat dengan orang biasa. Di rumah, masalah lain muncul. Dina, ibunya, mulai merasa heran karena Laras sering menolak dijemput sopir pribadi. "Kenapa sih kamu akhir-akhir ini sering jalan sendiri? Kamu itu anak perempuan, Lar, jangan sembarangan. Nanti apa kata orang kalau lihat kamu naik kendaraan umum?" tegurnya dengan nada tajam. Laras hanya terdiam. Ia tak berani jujur karena ia tahu ibunya tak akan pernah bisa menerima kenyataan bahwa putrinya sering bersama seorang sopir angkot. Sementara itu, di dunia Darman, masalah juga datang silih berganti. Angkotnya semakin sering mogok, biaya perbaikan terus membengkak. Suatu malam, ia duduk bersama istrinya, Siti, di ruang tamu sempit mereka. "Ti, kalau begini terus, saya takut angkot nggak bisa jalan lagi. Tabungan kita udah habis, gimana anak-anak sekolah nanti?" Siti menatapnya penuh lelah. "Kang, saya percaya sama Akang, pasti ada jalan. Tapi jangan sampai Akang mikirin hal-hal yang aneh-aneh. Ingat, kita ini orang kecil, dunia kita beda sama mereka." Kata-kata itu membuat Darman teringat pada Laras. Hatinya bergesir, tapi juga dihantam rasa bersalah. Ia tahu betul batas yang memisahkan mereka, tapi kenapa hatinya tak bisa berhenti memikirkan gadis itu? Beberapa hari kemudian, sebuah kejadian membuat hubungan mereka semakin dalam. Laras baru pulang dari kampus sore itu. Langit sudah gelap meski belum terlalu malam. Ia menunggu di halte, tapi tak ada angkot yang lewat. Jalanan sepi, hanya ada beberapa orang. Tiba-tiba, sebuah motor berhenti di dekatnya. Dua pria muda dengan wajah kasar menatapnya. Cantik nih, lagi sendirian, mau dianterin, Neng?" kata salah satunya dengan nada menggoda. Laras mundur selangkah, jantungnya berdegup kencang. "Saya nggak perlu." Pria itu justru semakin mendekat. "Ah, jangan sombong gitu dong, main sama kita juga enak." Laras panik, namun tepat saat itu, sebuah angkot berhenti di dekatnya. Darman keluar, berdiri menghadang dua pria itu. "Udah jangan ganggu, pergi sana," bentaknya dengan suara keras. Dua pria itu sempat melawan, tapi melihat tubuh Darman yang tegap meski kurus, serta sorot matanya yang tajam, mereka akhirnya pergi dengan umpatan. Laras gemetar, hampir menangis. Darman menoleh padanya. "Neng, gak apa-apa, ayo masuk, saya anterin." Dengan langkah gemetar, Laras masuk ke dalam angkot. Air matanya jatuh tanpa bisa ditahan. Di perjalanan, ia berkata dengan suara bergetar, "Pak, kalau Bapak nggak datang, mungkin saya sudah..." Darman menoleh sebentar, lalu berkata tegas, "Selama saya ada, nggak akan ada yang berani ganggu Neng." Kata-kata itu membuat hati Laras bergetar hebat. Untuk pertama kalinya, ia merasa benar-benar dilindungi, bukan oleh uang, bukan oleh status, tapi oleh ketulusan seorang pria sederhana yang rela menghadapi bahaya demi dirinya. Malam itu, Laras tak bisa tidur. Ia menatap langit-langit kamarnya, matanya masih basah. Ia sadar ada sesuatu yang semakin kuat tumbuh di hatinya, perasaan yang melampaui rasa ingin tahu, melampaui rasa peduli. Di sisi lain kota, Darman juga tak bisa tidur. Ia duduk di teras rumah, menghisap rokok, matanya kosong. Ia tahu ia mulai melanggar batas, tapi hatinya tak bisa berbohong. Ia berbisik dalam hati, "Allah, kalau ini salah, tolong kuatkan saya. Tapi kalau ini jalanmu, tunjukkan arah yang benar." Dan malam itu, untuk pertama kalinya, keduanya sadar bahwa apa yang mereka rasakan bukan lagi sekedar simpati. Ada cinta yang mulai tumbuh, meski terhalang tembok dunia yang berbeda. Pagi itu,
cerah, tapi hati Laras justru diliputi kegelisahan. Semalam ia mendengar percakapan orang tuanya. Ayahnya baru pulang dari luar negeri membawa kabar bahwa Laras akan dijodohkan dengan anak kolega bisnisnya, seorang pemuda kaya yang baru pulang kuliah dari luar negeri. "Ini demi masa depanmu, Laras," kata ayahnya dengan tegas. "Dia pewaris perusahaan besar. Kalau kamu menikah dengannya, hidupmu akan aman. Kamu gak perlu pusing mikirin apa-apa lagi." Ibunya menimpali, "Iya nak, jangan macam-macam. Kamu itu harus menikah setara. Jangan sampai bikin malu keluarga." Laras hanya terdiam, dadanya sesak. Kata-kata itu seperti jerat yang makin mengikatnya. Dalam hatinya, ia teringat wajah Darman, wajah penuh lelah tapi juga penuh ketulusan. Sementara itu, di sebuah rumah sempit di gang kecil, Darman tengah duduk termenung. Angkotnya baru saja rusak lagi. Kali ini cukup parah dan bengkel meminta biaya perbaikan yang besar. Ia tak punya uang sebanyak itu. Siti, istrinya, menatapnya dengan mata lelah. "Kang, kalau nggak bisa diperbaiki, mending kita jual aja angkot itu. Cari kerja lain. Saya nggak sanggup lihat Akang capek begini terus." Darman hanya menghela napas. "Kalau dijual, mau kerja apa saya? Umur udah segini, nggak ada yang mau nerima." Namun, jauh di dalam hatinya ada beban lain yang lebih berat. Perasaan yang ia pendam pada Laras semakin hari semakin kuat. Tapi ia tahu ia tak boleh larut. Ia punya keluarga, punya tanggung jawab. Ia tak boleh tergelincir. Beberapa hari kemudian, Laras kembali naik angkot Darman. Tapi kali ini wajahnya berbeda. Pucat, matanya sembab seakan habis menangis. "Pak, angkotnya jalan pelan aja ya, saya mau cerita," ucapnya lirih. Darman menoleh sekilas lalu mengangguk. "Ada apa, Neng?" Laras menarik napas panjang, suaranya bergetar. "Ayah saya mau jodohin saya sama orang kaya, katanya demi masa depan. Padahal hati saya bukan buat dia, saya nggak tahu harus gimana." Darman terdiam, kata-kata itu seperti pisau yang menancap di dadanya. Ia ingin berkata sesuatu, tapi lidahnya keluh. Akhirnya ia hanya bisa berkata lirih, "Neng, dunia kita ini beda. Orang kaya punya jalannya sendiri. Orang kecil kayak saya gak bisa masuk ke sana. Jangan sampai Neng hancurin hidup sendiri cuma karena pengen ngerti dunia saya." Air mata Laras jatuh. "Tapi Pak, dunia saya hampa. Saya baru merasa hidup ketika bersama Bapak. Kalau saya harus nikah sama orang lain, rasanya kayak di penjara seumur hidup." Hati Darman bergetar hebat. Ia ingin meraih tangan gadis itu, ingin mengatakan bahwa perasaan mereka nyata. Tapi ia sadar, ada batas yang tak boleh dilanggar. Ada keluarga, ada anak-anak, ada istri yang setia menunggu di rumah. Malam itu, Laras memberanikan diri berbicara pada orang tuanya. "Ayah, Ibu, maaf, saya nggak bisa nurut begitu saja. Saya nggak cinta dia. Saya nggak mau hidup cuma demi harta." Ayahnya membanting gelas ke meja. "Kamu ini kenapa jadi keras kepala, Laras? Jangan bilang kamu sudah jatuh hati sama orang miskin. Itu memalukan, malu untuk keluarga kita." Laras menatap ayahnya dengan mata berkaca-kaca. Kalau cinta dianggap memalukan, apa artinya semua harta kita ya? Apa artinya kalau hati saya nggak pernah bahagia? Ibunya berusaha menenangkan, tapi jelas ia juga marah. "Laras, kamu anak kami satu-satunya. Jangan bikin malu, kamu harus nikah sesuai derajatmu." Pertengkaran itu membuat Laras menangis semalaman. Ia merasa sendirian, terjebak dalam jerat keluarga. Keesokan harinya, ia kembali mencari Darman, tapi kali ini ia menemukan sesuatu yang mengejutkan. Angkot tua itu terparkir di bengkel kecil, mesinnya terurai. Darman duduk di bangku panjang, wajahnya lesu. "Pak," panggil Laras lirih. Darman menoleh, tampak kaget. "Neng, kenapa kesini?" Laras duduk di sampingnya. "Pak, saya mungkin sebentar lagi nggak bisa ketemu Bapak lagi. Orang tua saya mau paksa saya nikah, tapi saya janji Bapak nggak akan pernah hilang dari hati saya." Darman terdiam, matanya memerah, suara hatinya berteriak. Ia ingin berkata bahwa ia juga merasa hal yang sama, tapi akhirnya ia hanya menunduk, menahan gejolak yang nyaris menghancurkannya. "Neng, dengar ya, saya cuma sopir angkot, saya punya istri, punya anak, saya nggak bisa kasih apa-apa ke Neng. Yang bisa saya kasih cuma doa, semoga Neng bahagia di jalan apapun yang Neng pilih." Laras menangis,
Air matanya jatuh deras. Ia meraih tangan Darman, menggenggamnya erat. "Pak, terima kasih. Karena Bapak, saya ngerti arti hidup yang sebenarnya." Darman menatap gadis itu, lalu perlahan melepaskan genggamannya. Hatinya remuk, tapi ia tahu ia harus kuat. Hari-hari berikutnya berjalan berat. Laras akhirnya dibawa orang tuanya keluar kota untuk bertemu calon tunangannya. Tapi hatinya tetap kosong. Ia sering termenung, mengingat setiap percakapan, setiap tatapan, setiap senyum Darman yang penuh keteguhan. Di sisi lain, Darman kembali menarik angkotnya yang tua. Meski hatinya luka, ia tetap tersenyum di depan penumpang. Ia tahu hidup harus terus berjalan. Ia bukan siapa-siapa, hanya seorang sopir kecil di kota besar. Namun, jauh di dalam hatinya, ia menyimpan kenangan tentang seorang gadis kaya raya yang pernah melihatnya bukan sebagai sopir, tapi sebagai manusia. Beberapa bulan kemudian, kabar beredar di kampus, Laras batal dijodohkan. Ia memilih melanjutkan kuliah ke luar negeri dengan beasiswa, bukan karena uang keluarganya, tapi karena tekadnya sendiri. Sementara Darman, meski angkotnya akhirnya dijual, berhasil membuka warung kecil bersama istrinya. Hidupnya tetap sederhana, tapi lebih stabil. Mereka tidak pernah bertemu lagi, namun di hati masing-masing ada luka manis yang abadi, luka yang mengingatkan bahwa cinta bisa tumbuh di dua dunia yang berbeda meski tak selalu bisa bersatu. Laras sering menulis diari tentang Darman. "Aku pernah bertemu seseorang yang tidak bisa kumiliki, tapi dia mengajarkanku arti hidup lebih dalam daripada siapapun. Aku belajar bahwa bahagia bukan soal harta, tapi soal hati yang tulus. Dan meski dunia kami tak pernah benar-benar bisa bersama, aku akan selalu ingat senyum itu, senyum seorang sopir angkot yang mengajarkan arti bertahan hidup." Sedangkan Darman, setiap kali melewati jalan kampus, hatinya bergetar. Ia menatap kursi kosong di angkotnya, kursi tempat Laras sering duduk. Dalam hatinya ia berdoa, "Semoga Neng Laras selalu bahagia, meski bukan bersama saya." Dan begitulah kisah mereka berakhir, bukan dengan kebersamaan, tapi dengan kenangan yang abadi. Sebuah kisah tentang miskin dan kaya, tentang dua dunia yang berbeda yang sempat bertemu sebentar, saling memberi arti, lalu berpisah di jalan masing-masing.